Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Dan jangan lupa bersyukur di hari ini, Alhamdulillah. Oke deh, sebelumnya kita mau bercerita tentang apa dulu nih? Oke, temanya masih sama dengan vlog sebelumnya. Temanya adalah kamarku yang tercinta. Tercinta? Oke deh, hari ini tanggal 19 Oktober 2020, tepatnya hari Senin, jam 7.15 malam. Aku mau cerita tentang kesedihan aku yang kemungkinan masih ada harapan. Apakah itu? Yaitu tentang kucing aku yang hilang pada hari Jumat sekitar jam 11 dan sampai jam 1. Kenapa aku tahu dia hilangnya sekitar jam segitu? Karena paginya itu kan aku nyuci, ya biasa lah ibu-ibu nyuci baju, nggak nyapu, ngepel, bersihin rumah. Lalu kucing aku ngeong-ngeong, aku udah bilang, nanti ya tunggu selesai ngepel baru boleh keluar. Tapi herannya nggak tahu kenapa dia selalu ngeong terus, ngeong dan ngeong, 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 pokoknya ngeong terus. Jadi aku kesel banget dan aku keluarin dong. Sebelum aku selesai ngepel aku keluarin, aku tutup pintu luar, dan di luar ada suami aku. Jadi yang ngawasin mereka berdua adalah suami aku. Jadi kucing aku dua Persia, yang satu Persia Himalaya, yang satu Persia flat nose. Yang Himalaya ini warnanya putih, gendut, dan namanya Cindut, putih tanpa kalung ya. Dua-duanya ini lagi nggak pakai kalung karena mereka habis mandi. Yang satu ini warnanya belang 4, ada hitam, abu-abu, kuning, putih gitu. Dan dia betina, namanya Cimoy. Dan singkat cerita, aku langsung nyiram, abis ngepel, cuci piring, aku nyiram bunga keluar. Aku masih main sama kucing-kucing aku dan suami aku masih liatin aja. Lalu jam 10, sekitar setengah 10 kita masuk berdua dan kucing aku di luar. Dan seperti biasa, mereka itu memang selalu di luar setiap harinya. Pagi keluar, sore masuk, pagi keluar, sore masuk, kayak gitu ya. Jadi aku nggak ada rasa takut, ya paling was-was. Biasanya tuh kalau was-was itu kalau ada orang yang berhenti terlalu lama di depan rumah aku pakai motor, itu aku curigain. Tapi nggak ada ya, nggak ada. Setelah itu kita nggak ada kita nggak dengar suara motor karena situasinya tuh tetangga aku tuh lagi rame banget dan nggak mungkin ada maling kucing karena tetangga aku lagi banyak. Lalu singkat cerita, suami aku selesai mandi jam 10, dia pergi kerja ke kantor jam 10 siang. 10 atau lewat dikit gitu loh. Pokoknya hampir setengah 11 dia baru pergi ke kantor. Jadi setengah 11 itu aku tutup pintu. Sebelum tutup pintu tuh kucing aku emang marah sih, marah, mengeong banget. Dia pengen masuk tapi aku bilang nggak usah masuk karena kalau aku masukin dia pasti minta keluar lagi. Karena kan biasanya dia masuknya sore ya. Jadi aku bilang nggak usah masuk dulu, aku bilang gitu kan. Karena nanti pasti minta keluar lagi. Aku jengkel banget yang kalau dia bolak-balik masuk kayak gitu. Ya udah aku diemin aja, cuma aku bilang nanti aja ya gitu. Nanti aja ya masuknya ya, gitu-gitulah. Habis itu aku masuk ke rumah, aku tutup pintu, aku kunci deh. Lalu aku nonton, main game depan TV, nonton. Dan memang waktu itu tuh situasinya rame banget. Ada yang Gojek dateng lah ke tetangga aku nganterin GoFood. Ada yang rame macam-macam, ada tukang galon. Padahal di sini ini cuma ada 4 rumah yang terisi dan 1, 2, 3 lainnya tuh kosong. Dan ini nih gang buntu guys, jalannya tuh buntu banget, ada tembok dan itu tuh belum dibuka. Kalau tembok itu dibuka kemungkinan besar ada nembus ke, itu pun ke hutan guys, nggak ada perumahan lain lagi selain rumah kita gitu. Aku paling komplek, paling ujung, paling belakang, paling ujung, buntu lagi, buntu kanan kirinya buntu. Jadi kemungkinan kecil tuh maling susah banget kalau ngambil kucing di blok paling belakang buntu gitu. Karena dia mau bawanya ke depan itu jauh kan, lewatin berapa blok ke depan itu pasti orang curiga. Ya namanya maling, mungkin memang situasinya udah naas banget. Akhirnya memang waktu itu ada sih bunyi jedok di jendela, di tempat si Cindut biasa bobo. Cindut boboknya tuh di jendela kamar aku, dan biasanya kalau dia mau masuk dia pasti ngetok jendela kamar, jeduk gitu. Kalau nggak dia nerantukin dirinya ke jendela gitu, jadi bunyinya jeduk. Biasanya aku cek, tapi kemarin karena dia udah kebiasaan banget nabrakin badannya ke jendela, aku udah biasa, paling Cindut mau masuk. Ya ternyata feeling aku salah dong. Aku nggak ngecek apa-apa, cuma lihat, oh iya mungkin Cindut mau masuk. Udah gitu aja, nggak ada pikiran lain, nggak ada pikiran kalau Cindut diambil orang, nggak ada. Jam 1
Oke, jam setengah satu acara Brownies mulai kan di Trans TV. Aku masih nonton tuh karena aku tiap hari memang nonton Brownies. Brownies obrolan manis gitu ya. Aku nonton. Dan nggak tahu kenapa aku tiba-tiba lapar. Biasanya aku lapar itu setelah Brownies habis jam 2 aku baru lapar, dan aku biasanya masaknya tuh jam 2. Kemarin setengah satu aku udah lapar banget. Aku lihat dulu kan siapa bintang tamunya. Kalau nggak salah hari Jumat itu bintang tamunya Dewi Persik gitu ya. Aku juga lupa. Oh ya, Dewi Persik sih, ingat aku. Dewi Persik. Karena jam 1 Dewi Persik aku agak males nontonnya, bukan karena aku nggak suka, tapi karena emang aku udah lapar banget dan aku nggak bisa nunda. Karena aku kebetulan pakai IndiHome, jadi aku masih bisa ngulang lagi tayangan yang udah selesai gitu kan. Aku masih bisa nonton gitu Browniesnya, walaupun Browniesnya udah habis. Aku bisa ngulang lagi. Jadi aku masih kayak ya no problem gitu. Walaupun aku masak sekarang, aku masih bisa nonton DP nanti. Nonton Browniesnya yang ada bintang tamunya Dewi Persik itu nanti gitu. Jadi aku tetap masak dong, jam 1 aku masak. Kalau aku mau masak, aku tuh selalu buka pintu dapur ya. Jadi kucingnya aku masukin dulu. Kalau aku nggak masukin, kalau aku buka pintu dapur, aku masak, mereka keluar masuk, nanti keluar lagi, masuk lagi. Nah, aku benci banget kalau dia udah keluar masuk kayak gitu. Kalau dia udah masuk, boleh dia main dalam rumah boleh, tapi jangan keluar rumah lagi. Kalau dia keluar rumah, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, itu kakinya itu berjejak banget guys di keramik. Walaupun nggak kelihatan, walaupun kalau kita lihat dari atas itu tuh bersih aja, tapi kalau kita lagi tiduran, lagi rebahan di karpet, nonton TV, terus kita lihat ke arah keramik yang di ujung sana, itu tuh kelihatan banget bekas kaki kucing. Jadi aku paling nggak mau. Jadi aku buka pintu dapur, aku panggil Cindut dan Cimoy. Cindut, Cimoy, Cindut, Cimoy. Biasanya tanpa aku panggil, kalau aku buka pintu, Cindut pasti lari ke arah pintu dapur karena dia mau masuk dan dia tuh udah ketakutan banget di luar. Sedangkan Cimoy harus dipanggil dulu. Itu karakteristik kucing-kucing aku. Tapi biasanya kalau Cimoy udah lihat Cindut lari ke arah pintu, dia mah ngikut-ngikut aja gitu. Karena kalau Cimoy itu boboknya ini pintu dapur ya. Di sini ini ada sepeda listrik, di sini ada rak sepatu. Nah, Cimoy tidurnya itu kalau nggak di rak sepatu selalu di sepeda. Di sepeda tuh di tempat kaki kita, pijakan kakinya. Kalau Selis itu kan pijakan kakinya rata kayak motor gitu ya. Nah, selalu boboknya di atas pijakan kaki yang rata kayak motor itu. Di situ Cimoy. Sedangkan Cindut ini dapur, ini depan, ini dapur ya, teras samping, ini teras depan, ini tempat jemuran. Nah, di sini nih, di jemuran itu banyak pohon bunga-bunga, dan pot bunga aku itu bisa, kalau dia boboknya gini selonjoran gitu, dia itu nutupin banget pot bunga aku tuh, nutupin banget dengan badannya Cindut. Maksudnya badan Cindut itu tertutup banget oleh si pot bunga. Jadi dia selalu sembunyi di situ. Tapi waktu aku cari nggak ada si Cindut. Aku tanya, Moy, kemana si Cindut? Kayak gitu. Biasa kan, maminya kan cerewet banget. Moy, kemana si Cindut? Cindut, 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 Cindut. Kayak gitu. Bawa makanannya. Cindut, Cindut, Cindut. Kresek makanannya. Biasanya kalau dia dengar suara makanannya, dia lari banget ke arah makanannya, ke arah suara makanannya. Kemarin itu tuh nggak, sampai Cindut, Cindut. Tapi nggak dateng. Aku udah kayak, aduh, feeling aku tuh udah kayak hilang kali ya. Tapi aku masih berpikiran positif kan. Oh iya, karena Cindut itu sering banget ngerjain aku. Kalau aku udah manggil sampai kayak udah mikir, Cindut janganlah ngerjain, Cindut janganlah kayak gitu, nanti hilang beneran. Nah, dia baru muncul tuh. Aku tahu tempat persembunyiannya itu ada di kita punya kayak kerangkeng besi gitu. Dulu itu untuk ngelindungi si filter air kolam ya. Jadi tinggi, ya segini kali ya, iya segini. Nah, segini itu tuh besinya gini, persegi kotak gitu kan, persegi bentuknya, jadi tertutupi gitu. Nah, di situ itu di dalam kerangkeng besi itu kita taruh karung tanah bunga. Nah, biasanya tuh dalam situ tuh dia sembunyi. Tapi kemarin aku tahu semua kan, aku liatin semua kan, dari pot bunga yang ini, pot bunga yang mana-mana yang banyak-banyak, sampai ke kerangkeng dekat tanah yang dia sembunyi itu nggak ada. Di bawah kolong meja nggak ada. Aku cari ke dalam kan, walaupun aku tahu kalau semua kucing aku itu adanya di luar rumah. Aku cari aja ke dalam, mana tahu ada, mana tahu aku salah lihat.
Ternyata memang nggak ada, teman-teman. Aku langsung berpikiran, oh iya, kucing aku hilang. Tapi aku masih kayak, mana tahu dia emang lagi tidur, terus dia emang nggak denger, kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku tetap aja lanjutin masak, masih happy banget aku buat vlog, aku masih kayak bisa ketawa-ketawa di vlog. Setelah masak tuh, jam setengah tigaan kalau nggak salah setengah tigaan, aku cari lagi kan, buka pintu lagi karena aku tutup pintunya kan, cuma Cimoy yang datang, aku nggak mau, aku tutup lagi. Jadi pas selesai masak setengah tiga, aku buka pintu lagi, aku cari lagi Cindut, nggak ada. Ke semua rumah memang nggak ada, ke kamar mandi biasanya kan dia bobokin kamar mandi, nggak ada. Oke, fix, Cindut aku hilang. Pertama kali aku langsung WA suami aku, Pi, Cindut hilang, aku bilang. Biasa aja. Di situ cari keluar lagi karena aku penasaran kan, mana tahu dia makan rumput di depan rumah, mana tahu dia memang lagi beraninya dia bisa keluar pagar, karena aku tahu Cindut itu penakut banget dan dia tuh nggak mungkin banget keluar pagar tanpa Cimoy yang nemenin. Nah, masalahnya Cimoy ini nggak pernah lagi keluar pagar karena emang dia lagi males. Nggak tahu kenapa Cimoy ini kayaknya lagi males banget untuk ngapa-ngapain, kayak mau main keluar pagar tuh dia udah nggak lagi. Jadi aku makin berpikiran, nggak mungkin ini kucing aku keluar tanpa Cimoy kayak gitu. Ya udah, aku makin nggak karuan kan, tapi masih tuh aku cariin ke rumput-rumput, mana tahu dimakan ular. Aku kan pikirannya aneh aja ya, masih banyak kemungkinan dalam hidup aku tuh, mungkin aja, walaupun ular tuh mudah-mudahan nih, insya Allah nggak ada di komplek ini, mudah-mudahan, walaupun masih ada hutan dan rumah-rumah kosong yang banyak rumputnya ya. Aku cariin tuh pelan-pelan, tapi memang nggak ada. Ya sudah, aku mulai panik. Aku WA adik sepupu kan, aku WA-in Rini namanya, Rin, kalau ada lihat Cindut di sekitaran blok depan. Nah kebetulan memang rumah aku sama rumah Bibi itu satu blok, cuman aku di belakang, Bibi di depan gitu. Jadi cuma tinggal belok rumah Bibi sudah nyampe. Aku WA, Rin, kalau ada lihat Cindut di blok situ, tolong kabari Ayu gitu. Aku akan dipanggil Ayu ya di sini. Panggil, kabari Ayu. Cindut hilang, aku bilang. Nah, dia langsung nyari itu, Rini sama Lia berdua nyari keliling komplek, keliling blok ini untuk mastiin Cindut memang nyasar. Nyatanya nggak ada, sampailah dia masuk ke blok aku dan memang nggak ada Cindutnya. Kita nyari sampai ke pagar tembok paling ujung, itu juga nggak ada. Sampai lihat ke rumah-rumah yang kosong, nggak ada. Dah aku mulai yang kayak makin sedih kan. Mereka pulang kan, aku lanjut masuk. Aku lagi setrika baju. Masuk, aku lihat WA, suami aku belum respon. Ya walaupun aku tahu mungkin dia lagi meeting atau lagi apa, aku telepon aja langsung untuk ngabari memang kalau Cindut emang hilang. Nggak apa namanya, bukan ngerjain lagi Cindut, bukan, tapi memang bener-bener hilang. Ya udah, akhirnya Cindut beneran hilang. Aku juga udahlah, akhirnya aku nangis kan, inget-inget dulu Cindut itu dari kecil. Cindut itu tuh dikasih sama temannya suami aku namanya Mbak Tina. Dikasih sama Mbak Tina, itu tuh gimana ya, disuruh milih kan, boleh milih kucing, mau pilih yang mana gitu kan. Nggak tahu kenapa sebenarnya aku nggak milih Cindut, aku milihnya yang lain. Tapi kata suami aku, waktu suami aku liatin kucing-kucing itu, di antara 5 kucing itu, Cindut itu yang paling ngarep banget dipilih sama suami aku, karena dia liatin suami aku terus, dia paling diem. Terus waktu suami aku mainin tangannya, ketika yang 4 kucing ini nggak mau respon, si Cindut ngerespon tangan suami aku, dia mau diajak main. Makanya suami aku milih Cindut. Ya udah, akhirnya karena dia suka sama Cindut, ya udah aku ikutin kan guys. Aku ya udah deh, Cindut aja deh kayak gitu. Akhirnya kita ambil Cindut, ya kita pilih Cindut. Akhirnya dikasih, kita bawa, kita urus. Akhirnya aku nikah, akhirnya aku juga ngurus Cindut. Jadi selama waktu dari pacaran itu, Cindut itu tinggalnya di rumah suami aku ini kan. Aku tinggal masih di kosan ya kan, belum nikah. Setelah nikah ya aku ngurus Cindut dong. Dan saat kita nikah itu Cindut umurnya 1 tahun, 9 bulan, 11 bulan berapa hari gitu. Pokoknya 2 minggu lagi Cindut ulang tahun yang pertama. Nah berarti kan 1 tahun lah ya, kurang lebih 1 tahun kurang beberapa hari gitu.
Oke, setelah itu akhirnya aku ngurus, dan selama pacaran itu juga waktu itu aku juga main sama Cindut ya, Sabtu Minggu pokoknya tiap weekend tuh kita main sama Cindut. Jadi aku tuh soalnya Cindut juga pernah nemenin aku di kos, pernah nemenin aku 3 hari di kosan, pernah. Jadi aku tuh yang kayak, aduh Cindut hilang, kenapa sih harus Cindut itu bodoh banget, nggak bisa makan selain makanannya yang biskuit. Aduh, juga milih-milih banget, kalau dia sembarang makanan biskuit yang murah-murah dia muntah, atau enggak pupnya itu bau banget dan jorok banget. Pupnya itu cair, nggak padat lah ya, maaf nih, bukan kotor tapi itu ciri-ciri kucing aku banget. Terus dia itu harus mandiinnya kalau ke pet shop, kalau pet shopnya nggak tahan dicakar ya udah pet shopnya bakalan nggak bersih. Jadi pernah dia mandi nggak bersih, itu baunya pesing banget. Emang kering, tapi setelah dia kena air ternyata yang bekas pet shop tadi itu nggak kering, sabun atau samponya nggak bersih. Jadi ya pas dia kena air, bulunya mulai warnanya coklat, padahal dia aslinya putih. Ya nggak putih-putih banget sih, putih-putih kudel gitu, tapi ya kalau kena air dia langsung ke coklat-coklatan dan bau pesing gitu guys. Ya udah, habis itu aku mandiin tuh, karena aku kesel kan, makanya aku sambil omelin. Makanya kalau udah mandi di tempat orang itu baik-baik aja gini, biasalah ibu-ibu kan. Aku omelin, dia diem. Dia tahu Cindut itu penurut banget. Kalau kita lagi marah dia tuh ngerti. Kalau aku lagi marah dia langsung diem kayak gini, kayak gitu, diem. Kalau aku buka kandangan terus aku bilang udah yuk keluar, dia langsung keluar. Pokoknya dia paling ngerti bahasa aku. Iya gimana ya, kalau suami aku lagi pergi terus aku lagi pengen cerita, aku panggil Cindut sama Cimoy, aku keluarin kan dari ruangan belakang, aku masukin ke ruang tengah kan, ke ruang TV. Misalnya aku lagi sholat, dia nungguin aku ngaji. Kalau aku sholat dia di sebelah sini, sebelah banget. Kalau aku ngaji siang-siang atau mau maghrib juga terserah, pokoknya kapan aja kita ngaji, Cindut di depan kita, tepat di depan kita. Dia liatin aku kadang ngaji, terus aku liat gitu dia lagi liatin kita gini. Aku kayak Cindut dia nemenin aku banget gitu. Jadi aku tuh kasihan banget kalau Cindut yang hilang. Kalau Cimoy itu tuh semua kebalikan dari sifat-sifatnya Cindut. Kalau Cimoy itu lebih pemberani. Cimoy itu bisa makan apa aja. Biskuitnya tuh nggak milih-milih yang mahal. Kalau Cimoy mah modal murah aja mungkin bisa ya. Rajin mandi sendiri. Jadi Cimoy itu paling bersih. Cindut yang mandiinnya Cimoy. Abis makan, Cimoy bersih-bersihin badannya, mandi. Abis Cimoy mandi, dia mandiin Cindut. Cindutnya tinggal bobo. Nanti Cimoy tuh yang bersihin lehernya, bersihin kaki-kakinya. Oh my god, Cimoy banget. Cindut itu jorok. Kalau Cimoy itu pembersih. Cindut penakut, Cimoy pemberani. Cimoy kalau main keluar pagar, dia tahu jalan pulang. Cindut pernah ya, suatu waktu itu malam minggu ya, hari Sabtu malam minggu. Jadi kita pergi beli sate keluar ya, beli makanan keluar sama suami aku. Nggak tahu, tanpa sepengetahuan ibu aku, waktu itu ibu mertua, waktu itu kita udah masih pacaran. Tanpa sepengetahuan ibu, si Cimoy ini keluar pagar, nggak ada yang tahu karena itu posisinya habis maghrib, orang masih pada ngaji. Aku sama suami aku udah keluar beli makan malam. Jadi Cimoy keluar pagar, nggak ada yang tahu. Si Cindut saking setianya banget sama Cimoy, dia ini ngikutin Cimoy keluar pagar, padahal dia mah so berani banget. Cimoy nggak tahu gimana caranya, Cimoy balik, Cindutnya nggak balik. Setelah mobil kita lewatin rumah tetangga yang di depan, Cindut baru lihat kan mobil kita, dia kan tanda banget sama mobil papinya. Pas lihat mobil putih lewat, dia langsung lari-lari ngikutin mobil, baru dia masuk ke pagar kalau itu rumah dia. Cobalah bayangin sama kalian, kayak mana coba dia mau pulang sendiri sekarang setelah dia hilang. Kalau Cimoy mungkin dicuri orang, kalau masih dekat-dekat sini yang beli atau yang ngambilnya, aku yakin Cimoy masih bisa pulang. Tapi kalau Cindut aku emang gak yakin banget Cindut bisa pulang sendiri. Makanya sampai hari ini Cindut gak balik-balik. Kita sudah nyariin ke pasar burung. Pasar burung itu biasanya tempat orang jual kucing di Palembang. Ke pasar Cinde gitu. Di pasar Cinde itu juga ada jual-jual hewan, jadi kita cari. Dan ternyata gak ada. Terus kemarin kita udah kelilingin jalan-jalan yang bertetanggaan dengan komplek kita, itu juga gak ada guys.
Jadi usaha aku dan suami aku itu udah full banget untuk dapetin cindut. Kita sudah nyebar di Instagram, kita udah minta tolong sama adminnya yang ada di Instagram Palembang. Kita udah nyebarin di Facebook, segala macam sudah. Facebook ke grup-grup kucing Persia Palembang Facebook kayak gitu semua. Ada semua. Dan malam ini nggak tahu gimana, abis tadi aku masak, abis maghrib aku mandi, sholat, aku cek Facebook, itu ada orang yang ngabarin aku, "Kak, coba lihat ini, kayaknya mirip sama kucing kakak." Aku langsung kunjungi itu Facebook orang itu, aku lihat banget, aku sampai zoom, itu mirip banget guys sama cindut. Warnanya, tompel di badannya, tompelnya itu ciri khas banget, tompelnya itu dekat panggulnya sini, tompel hitamnya. Ekornya mirip, kupingnya juga lagi luka, dan telinganya yang luka itu yang sebelah kiri persis banget cindut waktu dia sebelum hilang itu. Memang kupingnya sebelah kiri sakit, tapi dua-duanya itu bulunya gundul. Tapi ekornya itu juga sakit. Maksud aku bukan sakit, tapi bulunya itu ngerontok, jadi ekornya itu yang paling ujungnya tuh kelihatan sekecil ini. Seperti ekor tikus. Kita udah omongin, "Dut, ekor kau tuh Dut, kayak ekor tikus," kami bilang. Terus dia cuman kayak gitu. Dia itu enaknya cindut ya. Dia itu kucing yang paling ngerespon di rumah ini. Kalau Cimoy mah mau kita ajak ngomongin kayak mana dia nggak akan ngerespon, tapi kalau cindut dia ngerespon terus. Kayak, "Dut, aku nih lagi sedih," kayak gitu. "Aku nih lagi sedih, Dut." Misalnya nangis gitu kan, "Cobalah kau aja jadi aku jadi kau, Dut, 1 hari, nggak apa-apa. Coba kau rasain apa yang aku rasain." Aku nangis kan, terus dia tuh kayak sedih juga, kayak ikut nangis juga gitu guys. Jadi aku tuh yang kayak hari Sabtu aku bener-bener nggak ada mood ngapa-ngapain, cuman selain masak dan makan. Hari Minggu itu selesai beres-beres tuh, pokoknya malam Minggu tuh aku dan suami aku sedih banget, dan kita udah ngerencanain kalau hari Minggu itu kita nggak usah dulu olahraga. Biasanya kan kita hari Minggu sore tuh selalu olahraga. Kita udah mutusin banget, kita hari Minggu itu langsung nyari cindut aja seharian, maksimalkan usaha kita untuk nyari cindut kan, sebelum cindut itu benar-benar hilang gitu. Tapi kita juga nggak tahu antara dua, cindut itu memang dicuri apa cindut itu mati kelindes orang, kita nggak tahu. Tapi kalau aku sih berharapnya cindut masih hidup, memang dicuri orang gitu ya. Ya udah kayak gitu. Jadi masih bisa ada harapan untuk dicari. Tapi setidaknya kalau memang dia mati kelindes orang, kenapa orang nggak ngasih tahu kita aja supaya kita tuh nggak sedih nyariin cindut? Karena aku sudah nebarin juga di grup arisannya komplek. "Ibu-ibu, kalau ada yang lihat kucing ini kasih tahu aku," gitu. Dan ternyata aku dapat kabar di hari Minggu. Ternyata kata bibi, kucing aku kan Jumat pagi hilang. Kucing tetangga aku yang di depan banget, yang paling ujung juga, tapi yang paling depan, blok paling depan, malamnya hilang. Tapi jadi aku sama suami aku tuh mikir, apa emang ada sindikat pencurian kucing, atau emang kucing kami itu, nggak mungkin juga cindut itu keluar pagar menurut aku. Tapi seandainya dia keluar pagar, antara dia dilindas atau dia dicuri orang waktu dia lagi di luar pagar kayak gitu ya. Dan hari ini aku udah ngubungi orang yang di Facebook yang katanya mirip itu emang mirip banget. Suami aku juga bilang, "Sumpah ini mirip banget, semoga aja emang ini cindut." Memang sih cindut itu laki-laki, sedangkan yang di Facebook itu dia bilang betina. Tapi waktu aku konfirmasi lagi, kalau aku mau lihat kucingnya secara langsung, kalau emang itu cindut aku ambil, tapi kalau bukan cindut aku bilang aku nggak akan ambil, dan mana tahu itu kucing orang. Silakan lanjutkan promonya di Facebook. Langsung aja bilang itu bukan kucing milik kami, dan siapapun pemiliknya langsung aja jemput ke dia. Dan dia udah deal, kita janjian jam 8, dan ini sekarang masih 7.38 ya guys, tuh 7.38. Dan beberapa menit lagi kita akan menemui kucing itu. Kalau emang itu cindut alhamdulillah, tapi kalau bukan, dan aku berharapnya tuh dia salah lihat jenis kelamin. Karena yang bilang di Facebook itu kan betina, sedangkan kita bilang kita mau ketemu, dia bilang dia belum pulang kerja. Semoga aja orang rumahnya yang bilang itu betina salah lihat, semoga itu cowok, dan semoga itu cindut. Karena itu mirip banget guys, dari mulai hidungnya, kupingnya yang luka, bentuk bulunya, bentuk tompelnya, bentuk ekornya, bulu kupingnya yang hilang, itu semuanya mirip banget sama cindut.
Tapi bedanya itu agak kurus dikit. Ya mana tahu nih, Cindut kan milih-milih makan. Nggak pernah bisa makan makanan mentah. Ayam yang digoreng aja dia nggak bisa makannya. Ikan goreng dia nggak bisa makan. Pokoknya dia harus makannya biskuit yang harganya lumayan fantastis. Cukup menguras kantong setiap minggu ya guys. Karena dia makannya paling banyak. Kalau Moe itu makannya segenggam. Kalau Cindut itu 5 genggam. Habis sendirian. Jadi kita berharapnya ya walaupun dia rakus segala macem, penakut, bodoh, gimana ya, suka ngotorin rumah, tapi kalau dia udah hilang kayak gini, aku juga yang stres. Maksudnya karena aku kehilangan teman aku. Cindut itu teman aku cerita, Cindut itu teman aku curhat, Cindut itu teman aku berbagi semuanya, berbagi masalah aku terutama, berbagi kesedihan aku yang terutama juga, berbagi beban-beban hidup aku. Cindut pendengarnya yang paling setia, nggak akan ngebantah aku, yang nggak akan nyotoy-nyotoy itu nggak ada. Cindut itu kucing yang paling setia banget. Nggak ada yang lebih setia selain Cindut menurut aku. Bahkan manusia sekalipun aja kadang nyalahin aku, sedangkan Cindut nggak pernah nyalahin aku karena dia hewan. Oke deh, karena kita udah mau beberapa menit lagi, tinggal 20 menit lagi menuju jam 8, jadi kita udahi aja. Dan doakan aku ya teman-teman, semoga Cindut masih hidup. Dan seandainya buruk-buruknya emang aku nggak dijodohkan lagi bertemu Cindut, dan semoga harapan aku cuman berdoanya semoga Cindut itu ketemu sama pemilik kucing yang benar-benar baik, yang benar-benar sayang sama kucing, yang bisa ngertiin banget kalau Cindut itu penakut, bodoh, harus makan yang gini dan segala macamnya. Cindut ya dengar orang jalan aja dia takut, dan semoga pemilik barunya bisa memaklumi itu. Tapi seandainya Cindut memang masih berjodoh dengan aku, semoga aku cepat dipertemukan dengan Cindut dan Cindut dalam keadaan sehat-sehat aja. Walaupun dia kurus gak apa-apa, nanti akan aku kasih makanan lagi, vitamin lagi, minum susu, dan langsung aku mandiin lagi. Tapi seandainya buruk-buruknya Cindut udah mati, aku berharapnya Cindut itu ngasih tanda ke mimpi aku kalau dia ngasih gambaran aja gitu, kalau dia udah nggak ada loh, aku udah nggak ada loh Mi, Cindut udah nggak ada loh Mi, Mami jangan cari Cindut lagi gitu, Mami cari aja pengganti Cindut untuk jadi teman Cimoy gitu ya kan. Tapi doain aja Cindut masih hidup ya teman-teman, dan semoga kalau memang dia nggak bertemu dengan aku lagi, semoga pemilik barunya itu menyayangi Cindut dengan sepenuh hati seperti aku dan suami aku mencintai Cindut dengan sepenuh hati, menjaga dia dengan sepenuh hati, mencariinnya. Pokoknya ngomel-ngomel setiap hari tuh ya sepenuh hati juga pastinya. Oke deh guys, terima kasih udah dengerin curhatan aku hari ini. Jadi aku tahu nih, mungkin vlog aku kali ini mungkin vlog aku mulai dari vlog aku yang kemarin yang terakhir itu, vlog aku isinya adalah tentang curhatan aku. Jadi kalian sebagai pengganti Cindut untuk dengerin keluhan-keluhan aku, bahagianya aku, sedihnya aku, dan semuanya tentang aku, pengalaman aku, dan masak-masak aja. Mungkin tips-tips juga ada kalau memang lagi ada tips, tapi kalau nggak ada tentang tips ya berbagi pengalaman hidup kita aja. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share, dan jangan lupa doanya untuk bantuin aku ketemu dengan Cindut. Jangan lupa doain aku ketemu dengan Cindut, itu maksudnya. Sarangnya, terima kasih.